Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ini kalau kalian udah baca tentang trafo, gitu ya, yang kita aplikasikan untuk power supply. Sebenarnya kemarin juga pekan lalu juga saya bahas sedikit, gitu ya. Jadi di sini yang namanya trafo itu dia mengubah dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah, walaupun masih sama-sama AC gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada yang step down, biasanya kita pakai step down dari 220 volt menjadi berapa volt gitu ya, misalnya 15 volt, 30 volt gitu ya. Nah itu step down istilahnya. Nah itu kita gunakan trafo. Nah, kata lain dari trafo itu sebenarnya transformator gitu ya, atau bahasa Inggrisnya transformer. Transformator itu bahasa Inggris juga sih, tapi mereka lebih mengenal transformer. Nah ini trafo bentuknya seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat. Mungkin yang ini sama yang ini yang banyak. Ini mungkin tidak terlalu ya. Oke. Nah ini adalah bentuk fisiknya trafo. Kalau 1 ampere ya relatif agak besar gitu ya, dan berat. Apalagi yang lebih besar gitu ya, lebih berat lagi gitu ya, dan lebih besar lagi. Nah di sini maksud dari pengubahan itu tadi ya, dari tegangan 220 volt ke 12 volt, itu step down ya. Nah ini trafo ini megang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik, karena di listrik ya terutama untuk mentransmisikan misalkan dari Jawa Timur ke Jakarta itu otomatis dia buat tegangannya yang tinggi gitu ya. Tapi itu sutet itu ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi gitu ya. Nanti dia diturunkan lagi di Jakarta menjadi tegangan menengah gitu ya, 380. Nanti baru ke tegangan rendah gitu ya. Sorry, sebelumnya ada lagi sebelum 380 dan tegangan rendahnya 380. Nah, 380 itu 3 fasa. Kalau 1 fasa yang masuk ke rumah-rumah itu adalah 220 gitu ya. Nah, di sini trafo bisa menaikkan atau menurunkan kalau sini dia menaikkan listrik ya dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan. Kemudian trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran, yaitu menggunakan 380 kalau industri, kalau rumah dan mall itu biasa 220. Ya. Nah, ini trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi hanya dapat bekerja pada tegangan bolak-balik, alternating current gitu ya. Jadi induksi itu pakai kaidah tangan kanan gitu ya. Kaidah tangan kanan apa yang kayak jempol gitu ya. Berarti arahnya itu kemana? Masih ingat ya. Jadi kalau dia jempol itu maka arus listriknya itu ke atas gitu ya. Sedangkan si yang 4 jari yang lainnya adalah medan magnet gitu ya. Ini ada kaidah tangan kanan. Kalau itu kaidah tangan kiri saya nggak terlalu hafal. ILB kalau nggak salah arusnya yang ini adalah medan magnetnya, ini tegangannya nggak salah. Saya nggak terlalu hafal. Saya kaidah tangan kanan yang saya hafal. Gitu ya. Kalian belajar kan kaidah tangan kanan dan kiri? Belajar nggak? Fisika. Iya. Nah, berarti
ya sama lah ya. Artinya kalian sudah tahu, jadi kalau misalnya kumparan gitu ya, ini kumparan ya, kita ambil yang satu yang sebelah kiri lah ya. Kalau ini kita berikan arus listrik gitu ya, dia akan masuk mengalir melalui kumparan tadi. Nah, berarti kayak kaidah tangan kanan, jadi ada arus yang masuk, maka sekitarnya ini akan menjadi medan magnet. Nah, begitu melewati kumparan, berarti medan magnetnya ini tambah besar karena apa? Saling bertumpuk gitu ya. Nah, akibatnya dari sini medan magnetnya ini nyampe ke sebelah gitu ya. Nah, ke sebelah ini dari, kalau ini kan dia dari arus listrik timbul medan magnet. Nah, kalau di sebelah sini dia secara induksi ya, berarti dia akan terhubung secara dari gelombang magnetnya. Nah, dari gelombang magnetnya tadi itu akan timbul arus. Ya, kalau tadi sebaliknya sebelah kiri dia arus menghasilkan medan magnet, kalau dia medan magnet menghasilkan arus. Ya. Itu fungsinya, cara kerja trafo gitu ya. Sebuah trafo yang sederhana pada dasar dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Jadi yang pertama ini adalah primer, yang ini adalah sekunder. Jadi ini adalah yang primer, ini adalah yang sekunder. Oke. Kemudian pada kebanyakan trafo, kumparan kawat terisolasi dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitar. Jadi artinya di sini, ini intinya kan udara, lalu ada besi di dalamnya. Jadi kayak nanti itu akan dijelaskan di slide ini. Ya, nanti kumparannya itu dia salah satunya itu dijadikan intinya, gitu ya, kayak gini. Ini ya. Nah, ini kumparannya di sini, gitu ya. Inilah gambar lebih jelas. Nah, ini kumparannya di sini, berarti yang besinya tadi itu ini ya, ini sebagai intinya. Kalau yang ini, maka yang pinggir sebelah sini sebagai inti. Ya, ini kan kumparannya di sini, tengah-tengahnya sebagai inti. Yang ini kan pinggir kanan, pinggir yang di tengah sama saja, bentuknya seperti ini, kumparannya putar gitu ya. Hanya konstruksinya ada yang bentuk EI, ada yang bentuk L, EE, dan UI. Nah, kekuatan medan magnet atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Jadi tergantung dari arusnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama, primer tadi ya, akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik, dalam kumparan kedua atau sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Kayak tadi ya, pindah dari sini, dia ada magnet menghasilkan GGL, gaya gerak listrik, lalu dia akan menghasilkan arus. Dengan demikian terjadilah perubahan taraf tegangan listrik, baik dari tegangan rendah menjadi tegangan lebih tinggi, maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Maksudnya, ya nanti kita lihat apakah dia jadi step up atau step down. Ya. Soalnya kan dia menginformasikannya secara umum, bisa step up, bisa step down. Ya. Sedangkan inti besi pada trafo, pada umumnya adalah kumpulan lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan kegunaannya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Ini yang fungsinya intinya tadi ya, berlapis-lapis tadi.
beberapa bentuk lempengan besi yang membentuk inti trafo, ya. Itu ada yang EI, EE, ini ya, inilah bentuknya seperti ini. Kenapa disebut EI? Ini kan kayak huruf E sama I. Kalau ini huruf L sama L dibalik. Kalau yang ini EE, tapi dia yang kecil. Ini yang UI. Harusnya bukan UI ya. Harusnya apa ini? Note. Kan kalau belajar digital, kalau di atas strip atasnya note ya. Note ya. Kan gitu ya. Kalau UI, kenapa dia mirip? CI kalau di. Ya, seperti itulah. Ya, kayak tadi itu dia terdiri atas lempengan tipis-tipis nih. Dia nggak tebel, tipis dia. Kenapa nggak dibuat tebal? Ya karena emang sengaja dengan tipis ini fluk magnetiknya bisa lewat di antara plat-platnya tadi, ya. Nah nih, apa? Di sini kalau digambarkannya dia ada strip, garis gitu ya, garis 2 atau garis 3. Ini kan 3 ya, kalau yang tadi kan 2 ya, pokoknya ada garis lah gitu ya, 1, 2 atau 3. Ini berarti yang garis ini adalah inti besi, gitu ya. Nah kalau dia garisnya putus-putus, ini dia pakai intinya adalah inti ferrit. Core-nya itu adalah ferrit. Ferrit itu ferro, dari kata dasar ferro itu arang, ya. Nah kalau dia ini nggak ada apa-apanya nih, nggak putus-putus, nggak lurus, berarti isinya adalah udara, inti udara. Okay. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut? Pak mau bertanya Pak. Kenapa bentuk lempeng trafo ada bermacam-macam Pak? Yang paling bagus yang bentuk gimana Pak? Kenapa bermacam-macam? Oke, sebentar. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya sih nggak terlalu masalah bentuknya gitu ya. Tapi kalau kita di elektro ya, itu bentuknya itu sebenarnya lebih banyak yang ini nih. Nah ini itu sebenarnya dia hanya yang sebenarnya kenapa bentuknya bermacam-macam? Sekarang tergantung kebutuhannya, ya. Mau ini kan kalau huruf E, gitu ya, dia itu untuk yang 3 kumparan. Memang sih soal bentuknya beda sedikit ya, tapi intinya sama. Ini kan ada 1, 2, 3, dia E sama I, jadi ini benar-benar nggak ada tonjolannya. Kalau ini kan ada tonjolannya ya. Sebenarnya dilihatnya itu cuman ini tuh butuh dia apa ya? Dia ada 3 kumparan. Kalau ini cuma 2, 1, 2 gitu ya. Makanya nanti jadinya di sini. Oke. Nah ini. Ini nggak cocok sih contohnya ya. Jadi kayak gini nih, gambarnya yang ini. Ini 3 kumparan, gitu kan? Kenapa mesti 3? Ya karena dia membutuhkan apa, mau yang bagaimana. Jadi kalau misalnya ini yang pertama primernya di sini atau primernya di sini tengah gitu ya, dua-duanya adalah sekunder gitu ya. Nah ini yang namanya ini tadi itu. Ini kan ada 1, 2, ini yang ada 4 nih ya. Ini yang di tengah ini yang namanya center tap. Jadi kenapa ada banyak tergantung kebutuhan kita.
mau trafonya itu trafo yang biasa atau trafo CT. CT itu center tap. Ini CT ya. Nah, nanti adalah bentuk CT itu yang mana ya, ada fotonya. Nah ini, bisa lihat nggak ada tulisan CT di sini? Ini nggak bisa lihat nggak ada tulisan CT? Iya Pak, kelihatan. Oke. Nah di sini ada 32, 25, 25, 32, 18, 12, CT 12, 18. Artinya gini, kita mau buat CT itu tengah gitu ya. Nah, 0 gitu ya. Kita mau buat dia jadi positif atau negatif. Artinya kan kalau dalam rangkaian tuh nanti ada mau pakai 78 atau 79. Tapi dua-duanya misalnya 12 volt gitu ya. Jadi kita pakai yang bawah nih 12 12 gitu ya. Berarti dia 12 sama 12 gitu ya. Nanti yang atas kita buat positif, yang bawah buat negatif. Nah, dia perlu trafonya nggak perlu dua gitu kan logikanya kalau kemarin yang mana ya, yang pembahasan yang nah ini kalau dilihat ini kan cuma satu positif saja. Kalau yang negatif gimana? Ini positif saja ya. Ini 0 ya, bukan minus ini. 0 plus gitu ya. Nah, ini ada minusnya nggak? Kalau kita taruh di sini sebagai 7809, nggak bisa juga kan, gitu loh. Karena dia 0. Di sini kan nggak ada lagi. Nah, mau nggak mau kita bikin lagi trafo satu lagi, ya kan repot. Nah, makanya di sini cukup nah, ini atau yang tadi dah ini artinya di sini center tap kita bisa pakai 12 sama CT yang kiri itu untuk negatif, 12 sama CT yang kanan untuk positif gitu ya. Nah kalau kita enggak, saya maunya 24 volt bisa enggak? Ini ada 25. Nah ini aja 12 sama 12 kamu gabung dia jadi 24 volt. Beda dengan trafo yang ada contoh yang biasa. Enggak kelihatan. Laki-laki ada enggak? Pakai ini aja deh. Kita browsing. Ini ya. Nah, kalau yang ini kan cuma 0 sama 6, berarti keluarnya 4 volt. 0 sama 9 jadi 9 volt. 0 sama 18 jadi 18 volt gitu ya. Ini akan beda kalau CT tadi CT. Kalau CT ya beda gitu. Ini kan beda ya. CT sama ini gede banget ya. 45. Gede banget ya. Kita cari yang rendah aja. Ini, nah, ini aja deh. Ini ya.
Oke, di sini bisa kita lihat perbedaannya gitu ya. Kalau dia yang pakai CT kita bisa fungsikan tadi plus minus gitu ya. Padahal tetap loh CT ke-12 yang kiri sama CT ke-12 yang kanan tetap dia belum positif, belum negatif, dia masih sinus gitu ya. Nanti setelah rangkaian ke belakangnya baru dia jadi positif atau negatif. Nah, kalau di sini ini dia hanya satu gitu loh. Kalau misalkan kan bisa Pak 0 sama misalnya kita butuhkan 12 volt gitu ya. Kan bisa kita pakai 0 sama 12 untuk positif, 0 sama 15 untuk negatif. Kan nanti tinggal pakai 78 misalnya 789 gitu ya. Atau kita kan butuhnya misalnya 5 volt ya. Oke, yang ini 0 sama 6 positif, 0 sama 9 negatif. Kan 7805 ini bisa untuk yang 6 volt, bisa 9 volt. Ya, emang bisa. Tapi harus dipikirkan adalah apa? Dia hanya mampu menyuplai arus 2 ampere. Gitu ya. Kalau ternyata nanti bebannya lebih dari 2 ampere, kemungkinan si trafonya nggak mampu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, yang pertanyaan mendasar, saya mau tanya, apa bedanya arus sama tegangan? Atau gini, kalau ada arus pasti ada tegangan, atau kalau ada tegangan pasti ada arus? Mana yang benar? Kalau ada tegangan pasti ada arus gak sih, Pak? Kalau ada tegangan pasti ada arus. Jika ada tegangan pasti ada arus. Soalnya kalau nggak ada arus nggak ada tegangan, Pak. Jika ada arus Nggak ada tegangan. pasti ada tegangan. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Tak ada tegangan, mantap. Oke, prinsipnya gini. Kalau orang kesetrum itu yang masuk ke dalam dirinya tegangan atau arus? Arus, Pak. Arus. Bukan tegangan. Iya, arus, Pak. Arus. Dari mana arusnya itu? Arusnya dari mana? Dari tegangan. Hah? Arusnya dari tegangan. Oke. Yang benar adalah jika ada arus pasti ada tegangan. Karena rumusnya apa? Rumus hukum Kirchhoff. Dikali R. Iya, Pak. I dikali R, gitu kan? Nah, sekarang ada colokan listrik, gitu ya. Colokan listrik itu ada arusnya nggak? Nggak ada. Kamu lihat tuh colokan listrik di rumahmu, gitu ya. Ya di mana lah? Ada yang di dinding, ada yang samping meja atau di mana lah, gitu ya. Kamu lihat colokan listrik, gitu ya. Apakah colokan listrik itu mengeluarkan tegangan atau arus? Atau gimana? Mengeluarkan arus, Pak. Kenapa? Mengeluarkan arus, bukan? Mengeluarkan arus. Nah, kalau kamu ukur pakai alat ukur, yang kamu ukur apa? AC-nya, Pak. Yang kamu Tegangan. ukur apa?
Tegangan. Tegangan bukan sih, Pak? Tegangan kan? Iya. Terus. Jadi prinsipnya gini, kalau ada colokan listrik gitu ya, di dinding lah ya misalnya, itu nggak nyetrum. Kapan colokan listrik itu akan nyetrum? Kelebihan daya nggak sih, Pak? Kelebihan arus ya? Apa? Kelebihan arus, Pak. Kurang tepat. Di sini rumusnya V sama dengan I kali R, gitu ya. Tadi yang kita bicarakan hanya V tegangan dan I arus. Nggak ada yang bicarakan R. Kenapa? R itu apa? Hambatan, Pak. Iya, hambatan, betul. Resistor. Nah, kalau tadi kita bicara dengan realnya adalah colokan listrik, gitu ya. Kalau kamu ukur dengan multimeter, yang bisa kamu ukur apa? Semuanya, Pak, bisa. Semuanya bisa. Ohm sama tegangan bisa, Pak. Ya, itu alat ukurnya. Maksud saya, listriknya tadi itu, colokannya yang bisa kamu ukur apa saja? Arus dan tegangan. Arus dan tegangan. Serius, arus dan Arus, tegangan. arus. Hah? Arus, Pak. Hah? Colokan dari dinding langsung kan, Pak? Iya, iya. Nah, itu apa? Iya, arus, Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya, cara ngukur arus bagaimana? Seri, Pak. Jadi, kalau digambar, enak kalau ada papan tulisnya. Ini colokannya, kemudian ini alat ukurnya, gitu ya. Kan kabelnya ada kabel. Ya, kok begini. Misalnya begini. Kalau kayak gini, Salah kan? kecil. Udah. Nggak bisa. Oke. Kalau mengukur seperti ini, yang kamu ukur itu apanya? Ini ngukur apa? Kalau kayak gini. Ini ngukur tegangan, ya kan? Ini dari colokan listrik ke multimeter, dia hanya tegangan, ya kan?
pakai pendek, ya kan? Ini colokannya nih, gitu ya. Ini multimeter, gitu ya. Nah, ini ngukur tegangan. Kalau ngukur arus gimana? Kalau ngukur arus bagaimana? Kerangkaiannya nggak sih, Pak? Kerangkaian sebelahnya yang seri jadinya. Ya nggak ada kan colokan listrik begini. Kan kalau kita mau mengukur arus berarti Sebelahnya doang. kita geser begini, lalu yang ukur arus berarti kan ini harus ada objeknya, ya kan? Nah, objeknya apa kira-kira? Nah, ini objeknya apa? Karena kan logikanya kalau kamu biasanya diminta menggambar mengukur arus, apa yang gini kan? Ya kan? Logikanya di multimeter gitu ya. Ini harus ada objek, lampu misalnya. Lampu kan, maka dia baru terukur arusnya berapa, ya nggak? Itu bisa dicontohkan gitu kan? Kalau kita rangkaian itu kan begitu, ya kan? Nah, Iya, Pak. yang jadi masalah tadi itu lampu itu apa? Lampunya itu adalah R. Jadi kalau di sini ada lampu, gitu ya. Ini lambang lampu begini ya. Kalau tidak ada lampu, berarti apa? R-nya nggak ada. Kalau lampu nggak ada, R nggak ada, maka arus nggak ada, gitu loh. Makanya tadi colokan listrik. Kalau kamu pegang pakai jari itu, kamu kesetrum kan? Iya nggak? Nah, kenapa bisa kesetrum? Karena ada beban. Siapa? Badan kita. Badan kita itu ada resistansi yang tinggi. Maka harusnya masuk ke badan kita. Ya, misalnya dari jari kanan, jari tengah gitu ya, masuk nanti keluarnya ke jari telunjuk gitu ya. Nah, otomatis dia alirnya mengalir, arusnya mengalir karena apa? Ini kalau manusia gitu ya. Berarti apa? Kita colok nih jari kita ke sini, yang satu lagi ke sini. Nah, berarti kita kesetrum kan? Jadi kalau misalnya colokan, ini manusia. Ya, lalu jarinya yang sini satu, gitu ya. Maka dia akan kesetrum. Kenapa? Di sini ada V, ini ada R, kita itu sebagai R, maka I-nya akan mengalir, gitu loh. Oke? Kalau kita nggak ada, hanya ada V, I-nya nggak ada, gitu kan? Makanya tadi pertanyaannya, jika ada arus, pasti ada tegangan. Tapi kalau ada tegangan, itu nggak akan ada arus, gitu loh. Ini pernyataan yang salah, gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ya. Jadi kalau kamu iseng masukin jari kamu atau megang kabel gitu ya, kamu kesetrum. Nah, itu karena
Karena kita itu sebagai beban, gitu loh. Karena kita sebagai beban, R, maka arus akan mengalir. Nah, kalau kita nggak ada, ya sekarang gini ada colokan. Kamu cuma liatin colokan itu, nyetrum nggak? Nyetrum nggak? Liatin doang kan, Pak? Nah, iya. Iya, enggak, Pak. Iya kan? Coba, kalau yang kamu liatin cewek atau cowok, pasti dia nengok, gitu kan. Kenapa lihat-lihat gitu kan? Ya, artinya apa? Di situ, kalau kita hanya liatin colokan listrik, berarti tidak ada beban. Karena kita hanya melihat. Tapi ada tegangan tidak? Ada. Kalau kamu ukur, tegangan ada. Arus ada enggak? Enggak ada, karena tidak ada beban. Gitu loh. Jadi, dalam hal ini, pernyataan jika ada arus pasti ada tegangan, ya itu benar. Karena kalau kita ini kameranya saya lupa bawa. Kamera laptopnya udah rusak. Kamera nggak rusak sih. Kabelnya rusak. Oke, jadi jika ada arus pasti ada tegangan. Makanya tadi kenapa saya mengarahkan ke sini, gitu ya. Yang kita mau, ini kan arus. Jadi kalau arusnya itu melebihi dari 2 ampere, dia tidak sanggup. Kalau ini kita pakai melebihi 1 ampere, trafonya tidak sanggup. Nah, 1 ampere dan 2 ampere ini itu menunjukkan arus. Tegangnya tetap sih, misalnya tadi kita pakai 12 volt, tetap 12 volt. Ini kita pakai 6 volt, tetap 6 volt. Nah, tergantung arusnya itu berapa. Tergantung alat yang nanti kita gunakan, rangkaian yang nanti kita gunakan itu apa. Dia menyedot arusnya itu berapa, gitu lah. Kalau ternyata dia bebannya tinggi, nyedot arusnya jadinya tinggi, ya sudah. Kuat nggak trafonya, gitu lah. Ya, ya sama saja kayak kamu megang listrik. Kalau kamu kuat bisa nahan, arusnya ngalir sekian, ya nggak masalah, gitu loh. Kan biasanya kita jadi nggak sadar, gitu ya. Kapan manusia itu kesetrum itu, dia tidak akan kesetrum lagi. Kapan? Ada yang tahu? Kalau nggak dihantarkan nggak sih Pak? Arusnya kayak pakai sendal. Oh, iya, tapi kalau kita kalau itu kan masalahnya dia mencari resistansi yang tinggi kan. Kalau kita pakai sendal berarti kan apa? Kan tadi gini, arus itu kan mengalir mencari resistansi yang tinggi kan. Bumi itu kan resistansinya tinggi, tanah ya kan, ground. Jadi kalau kita nggak pakai sendal, berarti listriknya tadi waktu kita colok, tadi kan saya bilang balik lagi. Ya sebenarnya nggak balik lagi ya, dia langsung mencari tanah. Nah tanahnya itu kebetulan kita nggak pakai sendal ya, berarti langsung ke tanah gitu loh, ya kan? Nah kalau kita pakai sendal, dia kan induktor ya, plastik gitu. Ya dia nggak, kita nyetrum tapi nggak banyak gitu. Cuman kita kaget gitu loh. Cuman setelah itu, apakah biasanya, karena kan kita masih punya ini ya, resistansi ya. Walaupun kita pakai sendal, kita tetap ada resistansi. Nah, tinggal kalau kita pingsan, tangan itu biasanya agak sulit refleks ya. Kalau kita kesetrum, refleks itu kita tarik tangan, jari misalnya. Nah, tapi kalau misalnya yang kita pegang itu apa istilahnya kabel dan untuk itu lengket gitu ya. Walaupun kita tarik agak sulit, biasanya kita pingsan, berarti kita jatuh. Padahal kita pakai sendal, tapi kamu kan jatuh. Ya otomatis kena tanah kan, resistansinya tinggi lagi gitu loh. Ya. Nah, kapan kita nggak akan kesetrum? Pertanyaannya itu adalah ketika resistansi di badan kita hilang.
itu di badan kita hilang, kan kamu tahu belajar biologi, berapa persen tubuh manusia isinya? Air 80%. Cairan kan? 80% adalah cairan. Ya bisa air, bisa darah kan cairan ya. Jadi kapan kita nggak akan kesetrum lagi adalah ketika cairannya sudah habis, alias gosong gitu kan. Itu baru kita nggak kesetrum. Ya, tapi nggak tahu ya kita masih hidup atau enggak. Biasanya sudah enggak gitu. Ya kan? Karena resistansi tinggi apa dari cairannya. Cairan kan bahan konduktor yang baik gitu kan. Nanti kan terjadi penguapan karena kita kan kesetrum, panas itu kan, melepuh, cairannya menguap, udah habis. Itu yang nggak kesetrum, tapi kita juga nggak ngerasa juga sih, karena kita udah meninggal gitu loh. Tapi di situ resistansinya akan turun gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kamu kesetrum, boleh nggak dipegang? Kalau kita kesetrum, boleh nggak dipegang? Boleh, Pak. Resikonya tanggung sendiri. Yang kesetrum yang mana? Orang selanjutnya juga. Apa? Orang yang nyentuh orang kesetrum. Ya, jadi kalau misalnya di sini ini orang pertama, kemudian ada orang kedua, ini megang, gitu kan? Tarik maksudnya. Maka yang ini orang pertama, ini orang kedua. Maka yang merasa banget tersetrum itu yang nomor 2. Kenapa? Karena di orang nomor 1 itu bukan beban, tapi media transmisinya saja. Ya. Arus itu cuma ngelewatin, karena bebannya adalah di sini, di ujung. Gitu ya. Nah, kalau dia ini mulai gosong, baru dia ngerasa, kok ngomongnya enak ya. Kalau dia sudah meninggal dan berkurang, maka baru dia merasa sebagai beban, gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau ini dua-duanya masih hidup, dia pertama kesetrum, lalu orang kedua nih berusaha menarik gitu, tapi kesetrum juga, maka orang kedua itu akan merasakan setrum yang hebat, tapi yang nomor 1 itu hanya dialirin. Jadi logikanya harusnya mengalir dari sini orang nomor 1 gitu ya, kan resistansinya sedikit berkurang, dia kan masih full gitu ya, maka dia lari ke sini dulu karena beban tertinggi dia. Apalagi kalau orangnya gemuk kayak saya, berarti kan resistansinya tinggi. Kok yang kurus kan resistansinya rendah karena cairannya kan lebih sedikit ya. Kalau gemuk kan banyak gemuknya, fatnya gitu ya, makanya dia R-nya lebih tinggi seperti itu. Kalau dipegang lagi sama orang ketiga, maka orang ketiga yang kesetrum sampai orang ketiga ini meninggal dan agak gosong, baru orang kedua merasakan, baru nanti orang pertama ini gitu. Ya, tapi nggak tahu ya apakah dia sanggup bertahan nggak. Kalau dia sanggup bertahan ya sudah, tapi yang jadi masalah begitu kesetrum ini akan membuat kelistrikan di dalam badan kita itu tidak teratur. Akibatnya apa? Jantung kita itu kan sebenarnya kita tuh punya kelistrikan ya, yang membuat jantung itu memompa gitu ya. Jadi kalau ada kelistrikan lain, kemudian terganggu. Nah kalau terganggu apa akibatnya? Bisa jadi tidak berfungsi ya. Kalau tidak berfungsi ya meninggal kita gitu loh. Ya. Sebenarnya itu sih. Tapi jangan dicoba ya. Kalau mau nyoba jangan pakai 220 volt. Kamu coba telepon rumah, kalau kamu punya telepon rumah gitu ya. Kamu coba, kamu pegang. Itu nyetrumnya nggak terlalu parah karena tegangan telepon itu 48 sampai 60 volt gitu ya. Tapi kalau lagi dering, kalau kamu kering gitu ya, itu bisa sampai 110 volt AC gitu ya. Tapi
Jadi kalau itu dia cuma 50-an lah, 50 volt AC sih. Ya, lumayan sih. Dulu pernah nyobain gitu kan, nyetrum gitu. Kemudian kalau teman waktu kakak saya pegang, dia lebih nyetrum gitu loh, ketimbang saya gitu kan, seperti itu. Kalau makanya saya bisa bicara gini karena udah pernah nyoba, tapi tidak yang 220 ya. Nah, itu emang begitu. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Belum? Sepertinya belum. Pak, saya pengen nanya, Pak. Ya. Kalau jarak antara dua lilitannya itu berpengaruh nggak sih, Pak? Jarak antara dua lilitan, maksudnya Ya primer dan kan sekunder. medianya kan yang salah satunya menggunakan udara tuh. Mm-mm. Nah, berarti kalau udara berarti menggunakan jarak kan ya, Pak? Oh, iya. Jadi maksudnya gini, kalau ini kan intinya besi ya. Ini kan intinya besi kan putar sini kan intinya besi gitu ya. Nah, kalau udara misalkan di sini ada, jadi dia tidak ada intinya. Nah, jaraknya itu sebenarnya ada sih ukurannya gimana, tapi itu tidak pernah dipermasalahkan gitu loh. Kecuali kalau nanti kamu, jadi kalau di kelistrikan jadi 220 ke 12 volt atau berapa volt gitu ya, diameter kumparannya tidak pernah dipermasalahkan. Jarak antara primer dan sekunder itu tidak pernah dipermasalahkan gitu ya. Lakinya aja, maaf. Lalu yang karena tidak pernah dipermasalahkan memang tidak ada gitu. Kecuali kalau nanti kamu belajar untuk bidang telekomunikasi, kumparan itu diameternya itu ada osilator ya, misalnya sebagai osilator itu ada harus diperhitungkan. Tapi kalau untuk kelistrikan tidak. Jadi makanya di sini kalau kamu baca tadi rumusnya itu hanya ini ya kan, hanya jumlah lilitan primer dikali tegangan sekunder bagi tegangan primer. Jadi hanya masalah jumlah kumparan primernya berapa, jumlah kumparan sekundernya berapa. Jadi tidak mempermasalahkan ukuran diameternya si kumparan sama diameternya si kawatnya. Itu tidak dipermasalahkan, dalam arti kata tidak menjadi perhitungan yang harus dimasukkan dalam rumus gitu loh. Ya, makanya kalau lihat di soal ini rumusnya, lihat di soal itu kan cuma berapa lilitan, 550 lilitan, maka yang sekunder itu berapa lilitan gitu kan. Tidak pernah ditanyakan berapa di primer, itu enggak pernah. Jadi kalau nanti kita hubungannya dengan frekuensi, itu baru ada pengaruh. Tapi kalau ini frekuensinya kan cuma 50 Hz gitu ya, atau 60 Hz di luar negeri yang 110 volt, itu tidak pernah dimasalahkan. Oke, Pak. Boleh sih nanya, kamu nanya, cuman bukan nggak bisa jawab, tapi memang itu tidak pernah. Ya artinya gitu yang normal-normal aja ya, jadi jangan, berarti kayak diameternya segelas gini boleh nggak? Ya, boleh sih, cuman kan jadi diameter ukurannya, dimensinya jadi besar ya, itu aja sih. Jadi ya seukuran kelingking gitu, boleh lah. Ya terserah, kelingkingnya kan beda-beda ya. Kalau saya kelingkingnya segede ini, mungkin kalau kamu kelingkingnya apalagi yang perempuan lebih kecil ya, nggak terlalu masalah gitu loh. Ya,
Karena kalau di kelistrikan, ini kita bicara kelistrikan, yaitu yang dipermasalahkan tadi, ya, jumlah lilitannya. Diameternya tidak dimasalahkan. Diameter kawatnya ya, itu tidak dimasalahkan. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau tanyakan? Sebentar, ini webnya kayak udah mau tutup. Sudah pada pulang. Oke. Wah, jam segini baru join. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ini sebenarnya kemarin juga sudah ya, tadi itu sama. Ini udah, nah ini kan, ini kumparan primer nih sekunder. Kenapa? Karena primer itu biasa selalu kiri, sekunder kanan. Tapi ya enggak juga sih, tapi biasanya yang nyambung ke 220 volt yang primer, yang selebihnya itu adalah sekunder gitu ya. Nah ini rasionya saja, tapi intinya jumlah trafonya tadi, jumlah lilitannya kalau lebih banyak primer, sekunder lebih sedikit jumlah kumparannya, maka dia jadi step down gitu ya. Tapi kalau jumlah primer, lilitan primernya sedikit, sedangkan yang sekundernya besar, itu adalah step up. Nah ini ya, trafo dikatakan step up apabila jumlah N itu jumlah ya, jumlah primer lebih kecil daripada jumlah sekunder, atau jumlah sekunder lebih besar daripada primer. Tapi biasa kita ngomong yang primer dulu, maka jumlah lilitan primernya lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder. Maka tegangan primer itu lebih kecil pada tegangan sekunder. Berarti kalau kita masuk dari primer, oh berarti step up dong. Ya, kalau step down sebaliknya, jumlah lilitan primer ini lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Sehingga tegangan primer lebih besar pada tegangan sekunder. Oke. Sebenarnya ini kalau masuk dalam logika, nggak usah dihafalin. Gitu. Tapi kalau masih belum masuk dalam logika, mau nggak mau dihafalin. Intinya sih itu. Oke, nanti ini kalian kerjakan contoh soalnya, udah ada jawaban sih, cuma iseng-iseng aja. Nah, nanti saya kasih tugas juga kalau nggak salah ada tugas, jadi kalian bisa menghitung, gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Waktunya udah habis juga ya. Ada yang mau tanyakan? Sepertinya tidak, Pak. Belum ada. Belum ada. Oke, saya minta maaf tadi itu agak terlambat mulainya karena tadi itu ada acara nikahannya direktur, anaknya direktur di Politeknik di gedung perpustakaan baru lantai 3. Kalau kalian mau minjem juga boleh. Yang nggak tahu kalau kalian mau nikah ya, tapi misalnya kakak kalian mau nikah bisa, murah kok. Ya, jadi promosi 5 juta satu hari gitu kan. Ada liftnya kok dari lantai 1 ke lantai 3 gitu ya. Nah tadi dari sana kemudian ya biasalah agak lama. Kemudian makannya kotakan ya karena masih prokes ya. Seperti itu. Jadi saya tadi agak terlambat. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.